Jangan juga langsung lemparkan bahwa kami sepakat dengan pemekaran karena kita selama ini terus kaji betul itu kan gini bang. Kalimantan Tengah ini kan bukan hanya soal Hanau, bukan hanya soal Serian gitu ya. Iya, Ya, Kalimantan Tengah itu kan ada 13 kabupaten, 1 kota. Iya. Nah, kita ini cuma 5, tapi jarang gitu ya diperhatikan gitu ya. Apakah pemekaran kota Waringin itu sudah termasuk dalam kategori urgent? Maka apa yang disampaikan Pak Kosen itu benar. Ini jangan-jangan misalnya untuk bagi-bagi jabatan ya Pak Gubernur juga nggak mau. Kalau untuk bagi-bagi jabatan gitu loh, dia juga nggak akan. Dia nggak akan ngomong gitu. Gini bang, ini kita Hanau itu kan. Halo, Siap. adik-adikku mahasiswa. Saya gini ya, pertama terima kasih buat Adi, buat Supra Creative Nation yang telah menghubungi saya dan juga adik-adik saya seperti Dama Yusuf dan juga Sri Ahmad, pemuda Seruyan nih, luar biasa. Nah, saya bicara juga undang-undang otonomi. Nah, ini dipahami oleh adik-adik juga di undang-undang otonomi daerah itu jelas itu bahwa kepala daerah kalau bagi saya sih tidak berbicara saya tapi kebutuhan ini ya. Kebutuhan ini bukan kebutuhan gubernur, bukan kebutuhan saya, tapi kebutuhan bagaimana Kalimantan Tengah ini rakyatnya, masyarakatnya bisa sejahtera. Kalau silakan abang kritik bupati gubernur silakan. Karena saya menganggap ini adalah kebebasan kita dalam demokrasi. Tapi kembali lagi, yang paling paham situasi di sana ya saya dan bersama teman-teman masyarakat yang di sana. Saya mengundang dua orang tokoh muda yang saat ini nih lagi rame nih ya. Satu tokoh muda berasal dari wilayah barat Kalimantan Tengah, di mana di wilayah barat Kalimantan Tengah ini lagi hangat-hangatnya tentang pemekaran provinsi Kalimantan Tengah atau daerah otonomi baru. Kawan kita ini seorang Ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Seruyan, ya, juga dia seorang mahasiswa di salah satu universitas di Kota Palangkaraya. Dia adalah Ahmad Asfianur. Selamat siang, Man. Siang, Bang. Biasa dipanggil Ahmad ya? Biasa dipanggil Ahmad. Oh, Ahmad ya. Oke. Selamat ya. Oke. Narasumber yang kedua nih biar rame nih kita konfrontasikan nantinya. Yang kedua nih ada Bung Damai Alamusum. Iya, siap. Selamat siang Bung Damai. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Nggak terkena COVID ya? Enggak. Oke, kali aja latah. Oke, buat Anda berdua, diskusi kita hari ini santai. Ya, kita pengen kepada masyarakat kita tunjukin nih. Kita orang muda ya, saya masih muda masalahnya. Ya, kita orang muda bisa berdiskusi santai, memberikan edukasi bagus tentang diskusi terhadap sebuah permasalahan tanpa harus dengan gontok-gontokan. Oke, sebelum kita mulai, saya pengen kita bebas saja. Kita mau lepas masker, silahkan ya. Karena saya yakin kalian juga tidak terpapar ya. Ya kalau terpapar rezekilah kita. Sudah mematuhi protokol kesehatan. Ya, sudah sesuai protokol kesehatan. Oke. Ya. Ya, kelamaan berjabat tangan sih, makanya harus dibersihkan. Oke, kita sambil santai dulu. Mat, Anda kan mahasiswa nih ya? Anda mahasiswa di Universitas Palangkaraya ya, sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Seruyan. Saya mau tanya nih, berapa sih jumlah mahasiswa yang ada di mahasiswa dari Kabupaten Seruyan yang ada di Palangkaraya ini berapa sih? Kalau data
Ini kebetulan belum kita update ya Bang. di Belum terupdate kepengurusan ya dengan saya. yang baru ini Dengan belum yang ya? mahasiswa baru yang baru masuk pada semester ini, kalau data sebelumnya itu kurang lebih 500 orang. 500-an ya, Ah. lumayan ya 500-an orang. Berarti ada 500 calon pembangunan di Kabupaten Seruyan itu ya. Ya. Ya berharap 500 ini ya lulus semua ya, tidak ada titel DO-nya gitu kan. Harapannya begitu. Nah, begitu ya. Nah, itu tersebar ya di ini ya, di macam-macam universitas atau hanya di salah satu universitas saja gitu. Kalau persebaran mahasiswa Seruyan, kalau untuk tempat pendidikan mereka ini paling banyak itu di 3 kampus besar. Kampus Cuma besar. secara keseluruhan ada semua. Ada semua ya. Iya. Baik yang kampus-kampus kecil maupun kampus besar ada semua. Tapi yakin nih 500 saja nih yang terdata nih. Atau masih banyak yang berserakan yang belum dirapikan nih. Nah, kalau Potensi loh. Kalau Ahmad nih bisa merangkum semua potensi nih ya kan. Wah, tiba-tiba menjadi seorang politikus, mau nyari suara mudah nih, ngedata teman aja ya kan. Di Seruyan ya, taruhlah Anda masuk salah satu partai politik besar misalnya, pegang 1.000-2.000 suara duduk ya kan. Nah, kan ke depan visinya kayak gitu kan. Apalagi ini dibagi apa nih, visipol ya? Iya kan? Nah, itu cari suara, dagang dulu Mat. Nah, gitu. Oke Mat, itu ya. Nanti Pak. kita ini lagi. Nah, Damai nih. Iya, Mai, kamu ini juga kan di FISIP ya? Kayak fisik. Iya kan? Dulunya suka tertarik dengan politik saya yakin ya. Iya Karena- bang, ngamatin bang, suka ngamatin. Nah, aku ini tertarik dengan nama ini satu, figur dari sebuah nama besar, Profesor KMA Usop. Nah, ini cucu kandung ya? Iya, cucu kandung. Cucu kandung ya. Nah, beban nggak sih pakai nama Usop di belakang itu? Dibilang beban, ya pastilah bang. Namanya gini itu kan, gue ini kan kalau bahasa ini kan kakek ini, Kayak ya kai ini orang besar gitu kan, maksudnya Ah. orang yang dikenal juga. Jadi kalau kita bawa nama dia tuh seolah-olah kayak kalau kamu nggak bisa melebihi gitu Nah, kan, iya. ngapain jadi cucu kan gitu. Ah. Cucu dia harus bisa melebihi kan gitu, bukan di bawahnya gitu kan bang. tapi kuliahnya selesai kan? Selesai. Sesuai target. Sesuai target. Bukan karena belakang namanya itu Iya. ya, bukan ya, tapi memang karena karena- kredibilitas Betul, sendiri ya. siap. Nah, dulu aktif di kampus gimana? Dulu awalnya ikut organisasi juga. Organisasi, Di ya? BEM, di Ya. di apa namanya HMJ, himpunan jurusan. Ah. Habis itu langsung di Dewan Perwakilan Mahasiswa Ah. sebagai ketua kan. Jadi aktifnya Ketua. di organisasi memang. Organisasi kampus ya Memang aslinya. hobi. Karena gini, ya kebetulan sih ada beberapa, karena kita ini kan aktif di media sosial nih. Nah, nih Damai ini seorang yang ya bagi aku sih sangat-sangat aktif ya, baik di organisasi atau di media sosial, dan juga kadang-kadang kambuh ya, titik dua kambuh penyakitnya, dia kritis banget gitu loh. Dia kritis banget loh. Lagi kemahnya lagi datang ini kritis banget. Tapi setelah itu dia kembali ke jalan yang benar, kata teman-teman seperjuangan dia kan, seperti itu. Nah, oke, apa yang mendasari ini nih Damai nih, apa yang mendasari Damai ketika tiba-tiba itu di media sosial tiba-tiba berontak kritis seperti itu kan? Apa ingin menunjukkan jati diri atau memang karena peduli gitu? Sebenarnya jati diri itu kan sudah pasti juga bang. Dalam artian memang tipikal kita dalam, maksudnya aku lahir pun dalam organisasi gitu ya. Ya. Sudah terbiasa dalam dialektika gitu. Jadi begitu kita lihat sedikit problema yang ada di daerah, maka kita tidak juga menjadi orang yang lalu apatis gitu kan. Seolah-olah kita sudah banyak teman gitu. Enggak juga. Jadi saya kadang-kadang tetap lihat kayaknya ada yang harus kita kasih ini deh gitu kan, kasih warning lah nih kan buat orang-orang yang bisa lihat ini. Itu aja sih sebenarnya. Oh gitu. Kadang-kadang tambah lah pengen ngomong ini gitu kan. Gitu. Gitu aja. Nah, Mat, kamu di kampus Mat ya, di kampus ya. Kan himpunan mahasiswa itu banyak ya, himpunan mahasiswa apalagi yang berasal dari daerah kan. Iya. Kan banyak tuh, ada himpunan mahasiswa jurusan segala apa. Nah, interaksi antar organisasi himpunan mahasiswa ini gimana nih? Apakah bisa juga terjadi gesekan-gesekan atau lurus-lurus saja gitu sesuai buku petunjuk dokter mungkin seperti itu kan? Gimana nih? Kalau saya bersama teman-teman di himpunan mahasiswa kabupaten ya Bang. Ya. Kita berbicara kabupaten dulu, kebetulan saya dari Seruyan. Ya. Kita itu alhamdulillah sesuai buku panduan gitu ya. Sesuai buku Tidak panduan, ada ya. gesekan dan segala macam. Kalaupun ada gesekan kita akan berkumpul Nah, dari nggak 3 seru sih sebenarnya kalau nggak ada gesekan tuh ya Maya. Namanya juga dinamika yang Harusnya ada. ada gesekan tapi bisa terselesaikan dengan baik. Karena kalau gini, kalau tidak ada gesekan sama paham semua sesuai buku panduan, itu berarti robot, Man. Ya, robot tidak ada kritisnya. Kalau robot kan sesuai petunjuk jalan terus kan. Selama baterainya ada, jalan terus dia. Nah, mungkin
di internalnya mungkin hampir tidak ada gesekan ya, karena mohon maaf kadang-kadang di hima atau di himpunan yang lain itu senioritas lebih ini ya kan, seperti itu ada ininya lah, ada peraturan yang tidak tertulis tapi wajib ditaati misalnya. Oke, tenang Wat, di sini tidak ada menghasilkan resolusi apapun ya, tidak ada piagam batak lari, resolusi sarita tuntas, nggak ada. Kita ngobrol santai di sini tentang, saya pengen tahu pikiran masing-masing aja ini kan. Nah kebetulan Ahmad sebagai orang Seruyan, nah kebetulan sebagai himanya juga, ya oke, ya kan, why not kan, ya apalagi dikatakan bahwa Hanau itu kampung dia loh, Hanau itu kampung dia, kampung kamu ya Mat ya? Iya, kebetulan. Nah kan jadi ibu kota loh nantinya, ibu kota itu bakal ini rame itu nanti lah. Nah itu yang perlu, anda kan ya mungkin nanti perlu kritis untuk itu. Nah kenapa gini? Saya bilang itu perlu kritis karena anak muda yang tidak berasal dari kabupaten di mana pemekaran itu pun kritis. Nah, oke, Mat, Damai, jadi gini, kalian dua ini kan orang-orang muda yang pada saat ini sebenarnya ya, saya pribadi ya, ketika saya pribadi, saya berharap komentar kalian, statement kalian, terus pemikiran kalian tentang isu yang lagi hangat di Kalimantan Tengah, yaitu daerah otonomi baru. Beberapa waktu yang lalu DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah menyepakati akan menindaklanjuti usulan daerah otonomi baru yang disampaikan oleh pemerintah provinsi. Nah, tanggung-tanggung nih daerah Kota Waringin Raya ya. Kalau Kalimantan itu ada 5 Kalimantan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Tiba-tiba ada satu provinsi lagi, Kota Waringin Raya, yang jauh dari makna Kalimantan. Sementara bahasa Kalimantan dalam kesepakatan damai Tumbang Anoy memperingati kesepakatan itu ya, yang 100 tahun lebih itu ya, ada pernyataan bersama bahwa Kalimantan itu Dayak. Iya, Ya. dalam rapatan Tumbang Anoy itu ya ada. Mengatakan bahwa Kalimantan itu Dayak. Ya saya tidak mengatakan bahwa provinsi Kota Waringin nanti akan dimekarkan itu bukan Dayak, sih tidak. Tetapi bagi saya pribadi identik akan sesuatu ini gitu ya, wilayah ya Kota Waringin itu ya. Oke, Mat, Ya. tentang pemekaran wilayah daerah otonomi baru, Anda mendukung tidak? Saya mendukung. Dukung ya, Mendukung. pribadi atau Pribadi. karena jabatan? Dua-duanya. Dua-duanya Tapi ya? harus kita dukung. Tetap harus dukung ya? Iya. Nah, Damai nih, Ya. Mai, aku ini udah baca nih. Iya. Gak usah ditanya lagi. Ditanya, aku nggak nanya kamu mendukung atau tidak, kamu pasti menolak ya kan? Ini menolak apa karena pesan sponsor atau pribadi? Ya, pribadi lah. Pribadi ya? Pribadi, dan memang ini sudah kupikir matang-matang. Sudah matang ya? Sudah matang. Alasannya kenapa, Mai? Pokoknya gini Bang, sampai sekarang kita belum ada dengar ya, nih contoh sebelah saya ini kan teman-teman Hima nih, sampai sekarang mereka belum ada pertemuan ya kan, antara Hima nih, bagaimana mereka bisa berdiskusi, berdialek tentang masalah ini kan belum ada nih. Teman-teman pelajar, habis itu teman-teman juga asosiasi-asosiasi misalnya ada di daerah sana kan, maksudnya sampai sekarang tidak ada keseriusan memang yang ditampilkan di publik. Yang malah tersirat tuh hanya tentang DPR dan malah mohon maaf Pak Gubernur yang selalu menyampaikan adanya Kota Waringin Raya ini kan, tim-timnya ini. Nah, maksudnya tim-timnya kan sudah ada tim kerjanya kan. Nah, sampai sekarang elemen-elemen rakyatnya belum nampak gitu kan. Gitu ya, Mas? Iya. Sampai sekarang kan Nggak pernah ya? tidak pernah diadakan kumpul itu? berdiskusi kan. Kira-kira gimana, Mas? Gimana? Kalau dibilang tidak pernah, jelas kurang tepat itu ya. Kurang tepat. Kurang tepat. Kita sudah sering kan membicarakan ini bahkan bersama publik kan nggak lihat nih kan. Ya Publik mungkin nggak lihat lah. kita kurang publikasi. Iya. Cuma kalau ini pernyataannya kita tidak pernah membicarakan ini, itu Nah, mohon itu maaf ya. dibicarakannya di mana? Apa di kos gitu kan? Atau di Kalau- warung kopi? Ya kan ini ruang-ruang publik, dalam Ah. artian begini. Apapun yang kalian bahas itu kan harus ada di dalam ruang publik. Karena yang harus melihat itu adalah masyarakat. Gitu. Apa pertemuan itu kan yang dihasilkan kan untuk masyarakat. Informasi ya, belum tersampaikan Kalau ibaratnya kan secara ini. misalnya orang di kampung itu tahu, oh ya kemarin ada nih anak saya kan gabung juga di Hima
apa seruyan misalnya kan ada mereka memang bahas untuk ini kan akhirnya ada informasi gitu untuk publik kan gitu. Nah, Mat, hima ini kan tidak hanya hima seruyan ya, ada Iya, hima iya. Kotim, Lamandau, Kobar, sama Sukamara kan. Iya. Di 5 hima ini pernah nggak berkomunikasi gitu kan? Atau kamu nih ramai nih kan daerah otonomi baru di ini kan di 5 kabupaten, ada nggak minimal grup kecil lah, grup WhatsApp kecil lah itu kan? Bagaimana nih menindaklanjutinya? Saya bersama teman-teman dari 5 kabupaten yang menjadi wilayah pemekaran ini, wah kita punya juga gitu ya, grup Ada ya? kecil kita. Bahkan kita sering berdiskusi, bahkan kita pernah mengadakan pertemuan bersama dengan seluruh hima se-Kalimantan Tengah gitu ya. Oh, gitu. Terlepas dari dia mau dari wilayah Kota Waringin atau dari wilayah lain, Oke. bebas. Kita pernah mengadakan itu. Cuma memang Nggak, kita waktu mengadakan itu dibahas nggak tentang di isu pemekaran itu dibahas nggak? ya kita bahas. Bahas ya. Bahkan teman-teman di hima yang lain pun mereka terlepas dari 5 hima Ya. ini ya, mereka menyatakan sikap sepakat semua. Menyetujui pemekaran. Menyetujui. Ya mereka memang harus ambil peran dalam artian kan gini. Mereka ini kan ibaratnya plat merah nih Bang ya. Mereka ini kan namanya hima ini kan plat merah karena Corong ya. Iya, ini kan mitra pemerintah ini kan. Jadi Ya. mereka memang harus mendukung, dalam artian mendukung. Tapi itu juga disampaikan ya kan di hadapan siapapun, di hadapan orang banyak bahwa misalnya hima punya poin nih tersendiri, ya kan ditekankan kepada pemerintah misalnya. Oke, kita hima Suryaan bisa bersepakat kita setuju nih untuk ini, tapi kan misalnya dengan hima Kobar bagaimana? Apa tujuannya hima Kobar ini Ya. mengiyakan juga? Nah, dalam rapat itu kan makanya belum ada pertemuan karena kan tidak ada hasilnya, nggak ada hasilnya. Pak, pertemuan-pertemuan itu ada nggak disampaikan ke badan pekerja? Iya kan nggak ada hasilnya. Atau sekedar bisa disampaikan cerita-cerita aja, kan? dicerita gitu. Nah, kalau kita secara khususnya Bang, 5 hima ini kita cukup intens juga gitu ya. Gitu ya. Berkomunikasi, berdialog dengan teman-teman di apa ini lembaga Badan- persiapan ini. Badan pekerja. Pekerjaan ini kita selalu komunikasi gitu ya. Gimana baiknya segala macam. Atau ada nggak di hima itu 5 dari kelima hima itu menjadi bagian dari presidium persiapan itu? Nggak masuk kayaknya kan di dalam SK. Ada masa ya? Belum ya. Kita Udah terlibat. mengawal nih, Mengawal ya. pengawal kita. Mengawal ya. Jadi kalau disebut kita masuk ke dalam struktur, tidak masuk kita dalam SK-nya, tapi kita adalah pengawal dan kita itu Sebagai selalu mitra ya, sebagai mitra. sebagai ya. mitra dan kita itu semisal mereka mengadakan kegiatan atau pertemuan selalu terlibat aktif gitu. Oh gitu. Heeh. Selalu di ini kan ya, Selalu dilibatkan. diikutsertakan. Oke. Nah, tetapi gini, kesiapan kalian tuh mendukung 100% segala apa yang mau kalian persiapkan dari hasil ini gitu loh. Jangan sekedar mendukung ternyata nanti cerang Malah buyar, jadi ya. ya kan jadi lalu yang datang tenaga kerja asing. Iya. Nggak perlu Iya. kuncung juga nih makanya kan. Dukung Yuli cuma rugi. Makanya kan kita bersama teman-teman kan kenapa jauh-jauh kuliah keluar dari wilayah kita masing-masing, kan harapannya kita bisa membawa nanti nih ilmu Ya. yang kita udah dapat, harapannya ketika wilayah ini jadi kita yang akan menaikkan ya, kita yang akan bekerja di sana di pemerintahan di bagian-bagian apa, kita semua Oh, gitu. orang-orang lokal gitu. Lalu daripada itu yang dihasilkan dalam pertemuan-pertemuan itu yang aku maksud. Ya. Karena mana hasil itu bahwa nanti teman-teman di hima bisa mendapatkan yang dia maksudnya Ada bargaining position. bargaining posisinya harus ada karena mereka ini hima dia pernah sampaikan ada 500 nih. Oh. Nah hima di Suryaan ada 500 orangnya ya kan. Nah, Iya. bayangkan luar biasanya 500 harus bekerja di situ. 500 hima tuh seruyan ya. Iya 500. Taruhlah 500 di lima kan 2.500. Kekuatan Cukup tuh buat PNS di sana. Iya, gila Iya itu kan? luar biasa kekuatan itu maksud saya. Itu. Gimana? Coba Teman itu harus ini. bangun gerakan sama teman-teman di sana Iya. tuh, bangun gerakan. Jangan tertinggal, setuju pemekaran tetapi Iya. kalian tidak diberdayakan, Tidak ada negosiasi. akhirnya tidak berdaya jadinya. Tidak berdaya. Nah, Damai. Menolak ya tadi kan menolak Iya. bahwa ini belum saatnya kan dipikirkan belum saatnya, apalagi ada statement bukan statement sih, sudah kesepakatan dari DPR dan pemerintah untuk akan menindaklanjuti yang sekarang beredar itu kan di media sosial kan disayangkan sekali, kenapa sih harus dikeluarkan keputusan itu sementara kita dalam posisi pandemi. Iya. Nah, Itu Anda menolak pemekarannya atau menolak timingnya? dua-duanya sebenarnya. Dalam Dua-duanya. artian posisinya begini, Bang.
pertama kita pandemi ya, dalam situasi bangsa ini sedang goyah lah dalam hal atau peraturan-peraturan, lagi sakit lah nih kan. Nah, muncullah memang isu misalnya di daerah kita sendiri. Nah, bayangkan solusi ini akhirnya menjadi resolusi untuk bangsa misalnya. Contoh, wah ini kita lagi keadaan ini di Papua terisolir, kita nggak bisa ini. Lalu pemekaran jadi negara baru. Nah, maksud saya ini juga contoh yang terjadi di Kota Waringin Raya ini. Apakah karena mereka tadi disampaikan bahwa kurangnya perhatian, lalu mereka mendirikan suatu pemekaran yang dinamakan Kota Waringin Raya? Apakah itu solusinya? Itu maksudku, jangan sampai contoh ini di zamannya lagi pandemi ini menjadi resolusi gitu loh. Wah, bahwa kalau kita tersingkir, mending kita bikin negara baru aja. Mending kita bikin provinsi baru, kan bukan solusi gitu loh. Bukan solusi dari keputusasaan. Itu masalahnya Bang. Makanya aku nggak menyetujui itu karena ini bukan solusinya. Kalau memang kita mau sejahtera, gubernur atau DPRD tunjukkan keperhatian itu, gitu kan. Misalnya dengan bentuk apa yang bisa membantu program-program itu tidak harus memekarkan. Ya, untuk apa kepentingan pemekaran itu kan? Tidak berdampak. Maksudnya sudah adakah misalnya bayangan gitu kan, visinya ke depan bahwa ini memang jadi solusi untuk kesejahteraan masyarakat? Kan belum ada. Benar lah Mas itu. Kalau itu yang tidak berdampak gitu untuk saat ini. Kalau yang dipermasalahkan soal pandeminya ini Bang, terus terang aja pandemi ini kita tidak akan pernah tahu nih kapan berakhir. Bisa jadi nanti kita akan menganggap COVID ini sekedar ini flu biasa gitu kan. Nah, yang menjadi persoalan itu kan bukan masalah waktunya ini. Masalah waktu pandemi orang mengaitkan dengan COVID itu kan latah. Latahnya itu saya bilang, saya nggak bisa menyalahkan juga orang latah, karena latah itu bentuk dari keprihatinan kan. Pertama dari keprihatinan situasi kita seperti ini, mereka menyayangkan kenapa keputusan itu keluar di saat pandemi. Sama isunya seperti kemarin, kenapa sih sekarang pesawat presiden dicet merah? Nah, itu maksud saya tadi. Kan? Uang ini kan maksudnya akhirnya jadi perhatian gitu loh. Uang negara ini kayaknya jadi perhatian. Berapa bayarkan finansial yang harus dikeluarkan negara untuk bisa menggolkan proyek pemekaran ini, gitu kan. Sedangkan kemarin ngechat pesawat aja sudah ribut, padahal cuma 2 miliar kan anggaran itu. Sudah ribut, apalagi ini yang pasti mengkocek di zaman pandemi kan. Minimal dalam rapat-rapat aja mereka sudah bisa gaji tim pekerja. Tapi gini, Pak. Dulu kan ada peletakan pencanangan Kecamatan Hanau sebagai ibu kota ya. Iya. Setelah pencanangan itu, ada nggak gejolak fenomena yang berubah lah, entah lebih baik atau lebih buruk? Saya nggak tahu ya kan, atau latah gitu ya di masyarakat sana gitu setelah pencanangan itu. Kalau masyarakat di Hanau secara khusus mereka mulai makin aktif ya. Makin aktif baik untuk mencari informasi gitu. Terkait berbagai macam peraturan yang untuk mendukung adanya sebuah provinsi baru ya. Jadi masyarakat sudah mulai paham, oh ini sebetulnya. Nah, imbas dari adanya ini selain sisi buruknya, saya menganggap ini ketika gubernur kemarin meninjau itu ada sisi negatif dan positifnya. Gitu ya. Jadi sisi baiknya ya ego. Kita orang Hanau dikenal orang sekalteng sekarang. Secara khusus sampai hari ini saya bisa hadir nih kan gara-gara saya berasal dari Hanau juga. Mungkin juga. Jadi pertimbangan kita, Mas. Harga diri kita masyarakat Hanau itu makin naik lagi ya. Bahkan harga diri dan harga tanah mungkin. Harga tanah. Makanya tadi maksudnya begini, Bapak Pung ya. Dalam artian kan pasti ada konflik dalam setiap pembangunan gitu kan. Kenapa kita bilang konflik? Tadi Pung sudah sampaikan bahwa ada 4 perusahaan di tengah-tengah Hanau ini kan yang senang. Dalam artian ada yang muncul disebut itu ibu kota, maka pasti ada pembebasan lahan di dalamnya. Pasti juga ada perluasan pembangunan untuk infrastruktur pemerintah. Nah, itu juga menjadi masalah yang tidak dituliskan dalam draft rancangan itu. Nah, mana SWOT-nya ini? Nah, itu yang saya pertanyakan. Makanya teman-teman Hima itu sebenarnya harus minta juga data itu. Minta dong SWOT-nya biar kita bisa jelaskan. Atau teman Hima sudah tahu tapi tidak mau ngasih tahu gitu kan? Nggak ada soalnya Bang. Belum ada ya? Nggak ada. Kita itu bahkan posisinya pun kita tahu ya. Gitu. Ya, bahkan kemarin itu perwakilan dari tadi kan disebutkan kalau Hanau itu dikelilingi oleh 4 perusahaan besar. Nah, yang salah satu yang kemarin sudah bersepakat untuk melepaskan kawasannya secara khusus itu PT. Mereka merelakan sebagian dari HGU-nya untuk menjadi wilayah pusat pemerintahan. Gitu. Nah, kalau dibilang ini tidak ada informasi apapun, tapi kan kurang tepat juga. malah indikasi itu yang kita sebutkan tadi bahwa ini memang
memang gini ya, dalam artian nih kita zaman pandemi nih, kita berangan-angan aja, walaupun ini kan maksudnya bukan menyalahkan siapapun gitu. Tapi kan indikasi itu ada bahwa di tengah-tengah di mana kita sebut bahwa wilayah barat ini adalah wilayah perusahaan kelapa sawit dan juga ada beberapa tambang nih gitu. Itu juga yang mungkin membuat pola pikir masyarakat seperti saya ini mungkin berpikir bahwa ini ada supply energi nih, supply ini energi nih untuk bisa menggolkan proyek. Makanya bilang sampai berani dia melepaskan mungkin HGU-nya itu, sedangkan itu izin namanya sudah jadi izin ya sebenarnya nggak bisa dia begitu kan itu nggak apa-apa lah karena untuk ibu kota. Ya indikasi dari situ maksudku akhirnya jadi swap kita. Ini kenapa nih bisa begini kan gitu. Kalau nggak lepaskan aja semua HGU itu bukan jadilah dia ibu kota itu kan nggak bisa begitu juga caranya kan. Itu sih maksudnya saya sayangkan dalam artian kita masyarakat ini juga belum paham gitu tujuan pemerintah itu untuk bisa memekarkan ini apa gitu. Itu yang sampai sekarang masih belum bisa nerima gitu. Belum bisa nerima. Nah, tapi kan gini, bahwa prosedur tahapan-tahapan secara legalitas itu kan sudah dilalui nih. Iya. Sudah dilalui sampai pada tahapan di mana diparipurnakan ya. Tapi tadi Bang yang maksudnya kan masuknya gini. Pertama ada moratorium pemekaran itu kan. Ya. Nah, lalu saya akan yakin bahwa pemekaran provinsi Kota Waringin Raya ini akan sampai lolos dari tahap administrasi, benar. Nah, tapi begitu dia nanti diuji dan tahapan itu pertimbangan nasional, maka ya itu bilang ada berapa calon pemekaran yang akan ditawarkan, ya kan untuk Presiden Jokowi, maka Presiden Jokowi mikir, ya kan urgensinya masing-masingnya apa. Kalau tidak ada urgensinya, maka pertimbangannya hanya politik lokal. Dan politik lokal ini kan ada imajinasi lain, misalnya kayak ya tadi energi yang jumlah ini siapa ini kan gitu. Tapi kan dengan gini Bung Damai, tapi kan dengan luas wilayah Kalimantan Tengah yang 1,5 kali Pulau Jawa, ya kan, tentu untuk membangun Kalimantan Tengah ini perlu energi banyak gitu ya. Betul. Nah, terus menuju kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang pemerintah kalau merasa sekarang lambat untuk ya agak sedikit lambat mensejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah ini dengan solusi terbaik adalah harus pemekaran. Bagaimana itu? Nah, contoh begini Bang, maksudnya itu juga belum fix kan menjadi kategori itu. Dan contoh ini kita jadikan ketertinggalan, akhirnya dia orang dari desa Hanau ya. Desa Hanau bisa menjadi seorang ketua IMA dan bisa dipanggil ke sini. Loh, gubernur kita kan orang dari barat gitu kan. Itu sudah menunjukkan bahwa SDM dari barat pun sudah bisa menjadi orang di Kalteng ini. Lalu apa yang kita sebut bahwa Kota Waringin Raya tidak diperhatikan, teman-teman di Kota Waringin itu nggak diperhatikan, kok semuanya diperhatikan kok. Buktinya gubernur kita kan dari sana gitu loh. Apa yang membuat kita berpikir bahwa kayaknya mereka tertinggal, kan itu yang tadi belum fix gitu loh Bang. Oke. Sebentar nih, kita coba dengarkan ya seorang tokoh ya, pemerhati tentang pelayanan publik, tentang pemerintahan dengan jasa layanan publiknya, juga tentang pemekaran provinsi juga. Saya coba kontak beliau ya. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Bang. Nah, ini Bang. Nah, siap kan dah. Siap. oke. Ada kabar apa nih? Baik Bang. Jadi gini, kita nih lagi podcast Sarita Tuntas nih. Iya. Saya dulu masuk. Belum masuk ya? Oke, silakan. Kan dulu Bang, kita cek dulu. Ya, halo Bang. Ya, aku ini lagi di mobil. OTW mau ada sesuatu kegiatan. Oke, Bang. Iya. Mungkin Abang lihat ke teman-teman nih, teman-teman yang lagi ini nih. Nah, itu. Halo. Siap. Adik-adikku mahasiswa. Pemuda Seruyan ya. Nah, Iya Bang. itu si Ahmad Bang, sama si Damai. Coba. Ya. Wah, ada punya Damai nih. Halo Damai. Siap Kanda, mantap. Salam sehat ya. Lanjut silakan. Oke, Bang, kita mohon masukan nih, Bang Toseng selaku pemerhati ini ya, pemerhati sosial, pemerhati layanan kebijakan publik, dan juga tentang pemekaran wilayah nih. Oke. Bang, ini Bang,
kemarin kan DPR provinsi beserta pemerintah daerah kan sudah menyepakati akan menindaklanjuti nih berdasarkan paripurna kemarin, menindaklanjuti pembentukan daerah otonomi baru nih. Pandangan abang gimana nih? Iya. Oke, saya gini ya. Pertama terima kasih buat Adi, buat Supra Creative Nation yang telah menghubungi saya dan juga adik-adik saya seperti Dama Yusuf dan juga si Ahmad, pemuda Seruyan nih, luar biasa. Kalau pandangan saya begini, kalau berbicara pemekaran itu sudah sejak lama sih, sejak zaman Pak Asmawi ya. Siapapun gubernurnya Kalimantan Tengah ini, kita bicara Kalimantan Tengah ini, itu pasti punya rencana, wacana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, kalau zamannya Pak Wiagara juga dulu punya planning nih untuk pemekaran, terus dilanjutkan lagi oleh gubernur selanjutnya sampai ke Pak Asmawi. Cuman dulu kan Pak Asmawi lebih fokusnya kan ke Barito Raya nih. Iya, Barito Raya. Nah, Barito Raya. Nah, terus tindak lanjutnya lagi Pak Teras. Pak Teras kan bukan tidak setuju, tapi belum saatnya. Belum saatnya, karena memang beliau lebih fokus kepada mengkondisikan pemekaran kabupaten dulu. Nah, dan itu kan juga ada jangka panjangnya juga Pak Teras, pasti akan ada melakukan pemekaran juga. Nah, di zamannya Pak Sugianto ini saya lihat beliau ada planning atau perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dengan jangka panjang. Mungkin jangka panjangnya itu kan di periode pertama belum begitu difokuskan. Nah, di periode kedua ini mungkin dia memfokuskan untuk adanya pemekaran. Menurut saya di dalam regulasi yang sudah diatur, pertama regulasi tentang Undang-Undang 23 nomor 23 tahun 2014 itu kan ada tentang pemerintahan tuh, di mana gubernur diberikan kewenangan untuk mengelola wilayahnya, dan para bupati itu adalah bagian dari kepala daerah yang sebagai koordinasi, sifatnya koordinatif. Nah, itu untuk pemerintahan, dan dia juga memiliki kewenangan hal terkait dengan pemekaran juga, selama itu urgensitasnya kelihatan diperlukan apa tidak ya. Nah, terus bicara juga undang-undang otonomi. Nah, ini dipahami oleh adik-adik juga di undang-undang otonomi daerah itu jelas itu, bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengajukan pemekaran atau otonomi daerahnya berdasarkan aspirasi masyarakat. Nah, jadi suara saya sumbang kalau saya bicara, karena saya bukan orang barat ya. Kalau saya setuju atau tidak setuju, berarti silakan masyarakat yang ada di daerah barat sana memberikan aspirasi kepada gubernur yang akan gubernur tindak lanjuti melalui DPR terus ke sana. Saya tidak berbicara setuju atau tidak setuju ya, hanya berbicara pada pemahaman undang-undang. Ya, silakan. Oke. Gimana nih? Abang tadi tidak bicara tentang setuju dan tidak setuju atau tidak setuju, kan bukan ranah abang ya. Abang berbicara tentang bagaimana fungsi gubernur dalam undang-undang itu, ya kan, dalam aturan undang-undang. Nah, secara pribadi nih bang, secara pribadi abang memang bukan orang dari wilayah yang dimekarkan, tetapi apa nggak sayang nggak kalau namanya Kalimantan Tengah ini menjadi terbagi lagi gitu? Kalau bagi saya sih tidak berbicara saya atau tidak saya, tapi kebutuhan ini ya. Kebutuhan ini bukan kebutuhan gubernur, bukan kebutuhan saya, tapi kebutuhan bagaimana Kalimantan Tengah ini rakyatnya, masyarakatnya bisa sejahtera. Dilihat dari segi geografis nih. Yang kedua lagi PAD kita dengan jumlah penduduk yang memang tidak seperti di daerah Papua, penduduknya kan lebih banyak dari kita, tapi geografis ini kan mempengaruhi daripada peningkatan PAD. Nah, kalau perencanaan gubernur itu ada langkah ingin pemekaran dan dia ingin mensejahterakan rakyatnya, semua akan terakomodir, saya rasa tidak ada masalah dan saya mendukung itu. Tetapi kalau hanya untuk kepentingan politik berbagi jabatan, mungkin saya kurang setuju. Tapi kalau memang benar-benar hanya untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat secara utuh, saya setuju mendukung. Nah, itu tadi yang saya bilang, lihat dulu dari urgensitasnya. Urgensitas itu apakah Oke. Gimana, Pak? Sepakat ya?
Ya tetap pada intinya kan sama seperti disampaikan oleh abang kita itu kan. Sesuai urgent apa tidak ya? Betul, urgent tidaknya. Ah. Nah dalam arti kan masih ada pertanyaan berarti kan dalam patos yang serius masih ada pertanyaan nih. Gitu ya. Ini benar nggak sesuai dengan urgensi ini? Oke bang, Ya, ya terima kasih bang. Wah nih buat teman-teman udah sepakat nih, ya. ya selamat jalan ya. Ya bang, yo, makasih bang ya. Yo, yo. Ya, makasih. Salam buat teman-teman. Ya bang. Nah, oke. Ini kembali kepada tentang urgent apa tidak. Kan kalau dari dua sisi ini berbeda ya. Amat urgentnya apa sih, Mat? Kalau berbicara urgent sekarang itu ada beberapa hal yang saya rasa urgent ya. Pertama itu terkait kondisi geografis ya. Ya. Sampaikan tadi kita secara khusus saya dia dari Hanau kalau mau berurusan di provinsi kita harus ke Palangkaraya. Seruyan ke Palangkaraya itu 7 jam. 7 jam ya. Itu dari Hanau. Belum teman-teman yang dari Seruyan Hulu dan segala macam harus kurang lebih 14 jam mereka. Urgent dari sisi geografis itu yang pertama. geografis, ya. Yang kedua itu dari sisi pendidikan juga. Teman-teman di sana itu agak kesulitan untuk menempuh pendidikan. Bahkan tingkat pendidikan kita pun kalau dibilang cukup rendah juga. Bahkan Seruyan itu dulu pernah menjadi kabupaten tertinggal di Kalimantan Tengah. Dan saya rasa masih sampai hari ini. Dan ini tidak diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Gitu ya. Dan saya rasa memang layak kita untuk menjadi provinsi baru untuk menaikkan supaya kita tidak tertinggal lagi deh. Oh gitu. Oke, tadi kita udah mendengarkan sebuah statement ya, argumen dari Bang Toseng selaku pemerhati pelayanan publik, beliau mantan Kepala Pusman RI perwakilan Kalimantan Tengah dan juga beliau aktif di beberapa kegiatan yang sifatnya sosial. Nah, beliau menyatakan bahwa kalau itu pemekaran wilayah sifatnya urgent, gubernur punya kewenangan dan dia mendukung. Tapi kalau ternyata itu hanya untuk kepentingan segelintir ya perlu dipertanyakan kembali. Nah, Ahmad tadi bilang tuh urgent ya, Ahmad ya. Urgent. Nah, Damai gimana, Damai? Belum ya. belum aja Belum urgentnya di mana? Belum urgentnya gini. Ya tadi kita dengar dari Bang Toseng juga kan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Contoh misalnya begini, adanya dukungan dari masyarakat disampaikan kepada gubernur, lalu dalam setiap adanya dukungan, adanya pertemuan tadi, maka ada berita acara rapat itu. Nah, mana berita acara rapat itu yang disampaikan misalnya ada tekanan dari grassroots untuk bisa mendirikan pemekaran Kota Waringin Raya yang didapati oleh gubernur gitu kan nggak ada ini berita acara ini. Makanya seperti itu masih belum urgent maksudnya. Jadi belum urgent gitu, tidak ada tekanan apapun. Mat, benar belum urgent ya, Mat? Belum ada tekanan apapun. Kalau dibilang tidak urgent, saya rasa ini urgent. Tapi kalau yang dipermasalahkan itu kita mempublikasikan atau enggak, itu beda persoalan juga. Tapi kita itu selalu menyampaikan kepada Jadi kan kamu kan cuma menyampaikan urgentnya dari sisi geografis. Iya. Susahnya jalan ya kan dari Hanau dan Hanau sampai ke Kuala itu harus mutar lewat Kotim ya kan. Ada nggak hal urgent lainnya? Ya kalau bicara tentang urgent tentang susahnya jarak tempuh kan masih bisa dibahas di 2022 misalnya di program perubahan untuk peningkatan infrastruktur di daerah sana tanpa harus memekarkan. Ada nggak lagi yang lain itu? Ada. Yang pertama itu pasti kebetulan saya adalah orang asli Hanau, tempat lahir saya. Jadi saya paham betul bagaimana situasi di sana ya. Selain posisi geografis, kita juga posisi kesehatan juga kurang diperhatikan. Terus yang ketiga masalah pendidikan. Kalau kurang kesehatannya itu kurang terperhatikan dari segi apa tuh? Kita itu kalau mau berobat atau apapun, kebetulan di Hanau itu baru dibikin RSUD Hanau, tapi itu belum memadai, tidak memadai. Jadi kita itu kalau mau berobat atau apapun selalu keluar daerah. Oh gitu. Jadi sebelum jauh Palangkaraya, masih ya, bahwa apa yang disampaikan tadi oleh teman kita ini kan dia kurang paham juga dalam arti itu gini. Kalaupun memang itu adalah tentang geografis, semata-mata geografis, maka ya kita sebut pemindahan ibu kota negara ini kan. Sama pun dengan orang Kalimantan Tengah atau kita pun dari Papua, dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke sana, mau ke ibu kota negara itu jauh.
Iya. Nah, tapi bukan itu tolak ukur daripada pemekaran itu. Maka ada perpindahan ibu kota mungkin solusi dari negara. Ya Iya. dipindahkanlah misalnya di Kaltim, syukur Kaltim bisa dapat kan gitu. Nah, maksudnya kalau memang Hanau mau berjuang, adanya tekanan grassroots, bisa saja minta ibu kota dari provinsi ini pindah. Kenapa harus memekar? Kan macam-macam sistemnya. Nah, itu ini bukan tolak ukurnya gitu kan. Makanya Oke. kalau masalah kesehatan, programnya banyak. Ada program pemerintah pusat, ada program pemerintah daerah, ada program Pak Bupati. Lalu yang mana yang dikritisi antara tiga ini? Macam-macam ini kan, gitu. Jadi kamu harus definisikan mana yang program pemerintah pusat, mana yang dari provinsi, akhirnya dari itu tidak dapati, baru ada bupati. Nah lalu bupati ini kemana perannya? Jangan juga di apa namanya dikesampingkan Pak Bupati ini kan, ada Pak Bupati di situ. Gini Bang, Nah, kalau silakan abang Ya. mengkritik bupati, Itu gubernur silakan. Karena saya menganggap ini adalah kebebasan kita dalam demokrasi. Ya, Tapi oke. kembali lagi, yang paling paham situasi di sana ya saya dan bersama teman-teman masyarakat ya, yang di sana. makanya saya tanyakan, definisikan dari tiga tadi, mana program pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten gitu kan. Yang biar kita enak, kalau misalnya yang disampaikan adalah programnya kabupaten, maka kita bisa bilang bahwa ini ya mungkin bisa diskusi lah dengan Pak Bupati. Kalau misalnya bisa sampai di provinsi, maka kita bisa ngomong mungkin pemekaran salah satu, karena provinsi ini nggak peduli nih dengan Hanau gitu kan. Tapi kalau sampai ke pusat, nah bingung lagi kita ini menyalahkan siapa. Makanya kita bilang, apakah pemekaran Kota Waringin Raya itu sudah termasuk dalam kategori urgent? Maka apa yang disampaikan Pak Kosen itu benar. Ini jangan-jangan misalnya untuk bagi-bagi jabatan ya Pak Gubernur juga nggak mau. Kalau untuk bagi-bagi jabatan gitu loh, dia juga nggak akan. Dia nggak akan Ngomong gitu. Gini Bang, ini kita Hanau itu kan, itu berada di tengah-tengah. Jadi posisinya ada di antara Sampit sama Panglanbun. Gitu. Abang tahu sendiri situasi Sampit Panglanbun seperti apa gitu ya. Nah, kita di Hanau itu jarang untuk diketahui orang. Bahkan kita itu bisa dibilang tertinggal jauh dari dua Gitu. kota ini, Sampit ini. Bahkan dari Palangkaraya pun kita jauh gitu ya. Jadi saya rasa urgent Hanau itu untuk dikembangkan itu lah. Ya, tapi kan ditetapkan Hanau itu sebagai ibu kota provinsi daerah pemekaran yang baru itu kan ada kriteria-kriterianya gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang fasilitas, tentu lebih layak, lebih siap Sampit atau Pangkalanbun menjadi ibu kota gitu kan. Nah, tetapi ketika ibu kota itu ditetapkan di Hanau, tentu pemerintah sudah memikirkan hal-hal seperti itu. Makanya tadi kan kita bilang bahwa perpindahan itu pun sudah ditetapkan, dianggaplah itu adalah ada tim kerjanya sendiri untuk menetapkan di mana ibu kota itu ditempatkan. Nah, hanya yang jadi masalah kan oke lah, bicara tentang Kota Waringin Raya bukan hanya tentang Hanau, bukan hanya tentang Seruyan gitu kan, ada kepentingan dari Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, habis itu ada Sukamara dan lain-lain. Nah, maksudnya dari semuanya apakah cuma tentang Hanau gitu kan? Makanya Hanau adalah bagian penting karena dia ibu kota nih. Cuman kan ada makanya bilang ada persepsi lain, misalnya di Kobar gimana nih? Nah makanya bilang ada pertemuan nggak? Sebenarnya forum-forum ini ada nggak? Kalau nggak ada bahkan nggak ada kesiapan, maka nggak ada urgensinya. Ya besok-besok aja lah dibahas Ya, gitu. gini, Jangan hari ini lah. Ini kan lagi pandemi, maksudnya kalau memang benar ada, kalian tunjukkan ya kan mana hasilnya, mana kajian kalian. Kalian ini kan masih mahasiswa nih, kita kan di mahasiswa kayak gitu lah biasa. Ada kajiannya, ada dialektikanya, sampaikan ke publik. Bukan kita mau pamer, sampaikan ke publik karena publik akan mendapatkan impact-nya. Gitu loh, ini orang Hanau dapat impact-nya gitu kan. Kalau itu jadi ibu kota, jelaskan juga apa sakitnya kita kalau kita jadi ibu kota. Dijelaskan juga apa enaknya kita kalau jadi ibu kota. Nah itu yang harus disampaikan. Saya sampaikan kenapa Hanau itu bisa menjadi ibu kota yang ditetapkan. Jadi sebelumnya itu ada 3 wilayah gitu ya. Nah salah satunya Hanau. Kenapa di antara 3 wilayah ini yang dipilih Hanau? Karena jelas 2 wilayah ini lebih maju dari Hanau. Betul. Nah, kalau ini dijadikan lagi, dia akan tambah maju. Terus yang ini gimana? Yang di tengah Hanau ini, dia akan semakin tertinggal. Percuma jadinya. Ya, saya rasa tepat ketika ibu kotanya dipilih di Hanau. Kalau persoalannya hanya pemilihan ibu kota ya, penentuan ibu kota, saya rasa Hanau paling tepat karena dia berada di tengah. Beri argumen lain buat saya ataupun Bung Damai bahwa Hanau itu ditetapkan tidak hanya sekedar dari sisi geografis gitu loh, tetapi apa urgentnya Hanau gitu loh. Kalaupun pemekaran ini dianggap urgent, apa urgentnya penempatan Hanau gitu? Iya, pertama adalah jelas itu geografis. Ya. Terus yang kedua, masalah-masalah sosial kita di masyarakat. Baik itu isu kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya itu. Itu sih, saya rasa ini yang paling menjadi urgent sekarang di antara beberapa isu-isu yang ramai sekarang itu ya.
Bung Damai, anda masih belum sepakat nih bahwa sekarang harus pemekaran gitu ya, karena urgennya masih belum terlalu nampak, masih samar gitu. Apakah juga salah satunya tentang pergeseran budaya? Mungkin salah satu itu bagian, karena dalam artian setiap ada pembangunan tadi yang kita bilang tadi kan, setiap ada pembangunan pasti ada konflik gitu di dalamnya. Kita sudah sampaikan bahwa ini kita bicara tentang kilas balik sedikit. Perjuangan ini kan dari 14 kabupaten 13 kabupaten 1 kota tadi sudah mencapai pada titik kesepakatan itu bahwa kita adalah Kalimantan Tengah. Berapa puluh kali kita sudah sampaikan bahwa kita adalah Kalimantan Tengah. Lalu kita sudah pernah berjuang waktu itu di Sampit gitu kan. Ya, karena itu bagian daripada Kalimantan gitu. Makanya kita sekarang ini bicara tentang Kalimantan Tengah. Kalaupun memang ada pemikiran-pemikiran lain dalam demokrasi ini, ya sah-sah saja kan. Ya hanya dalam negara demokrasi pun ada landasan. Ada struktur yang harus kamu jelaskan bahwa misalnya Kota Waringin Raya ini harus ada gitu. Kenapa gitu loh. Nah, ini kan poin-poin ini sampai sekarang kenapa aku belum bisa mengiyakan itu, belum ada kita dengar. Belum ada penjelasan konkret. Sampai ibaratnya tokoh pemerhati pun kayak Pak Tosen pun kebingungan. Harusnya beliau bisa menjelaskan ibaratnya di depan kita kalau memang ini paham gitu kan. Ini kan seolah-olah tokoh juga tidak dilibatkan dalam pembangunan ini. Mahasiswa juga tidak dilibatkan. Aku kan bingung ini. Jadi pola siapa sebenarnya kita pakai ini kan? Harusnya kalau dari grassroots kan ada hasilnya itu. Mana? Kira-kira pemekaran ini ada pergeseran budaya nggak nantinya? Kalau jaminannya nih? Saya sepertinya tidak ada, Bang. Tidak ada. Karena gini, Man. Saya melihat di media sosial segala apa ya kan, bahwa kita ini udah solid. Saya Kalimantan itu solid gitu ya. Apalagi Kalimantan Tengah. Solid dengan budaya. Adat istiadat, tradisi kita tuh udah solid dari dulu, kita tetap ini kan. Ya boleh kita bilang bahwa budaya kita ini harus tetap satu, jangan sampai terpisahkan. Jangan karena terpisah provinsi lalu budaya ini mengalami pergeseran gitu kan. Nah, itu juga salah satu yang dikhawatirkan. Karena kalau kita sendiri orang dalam itu bisa terbelah, bagaimana nanti dari investor atau pihak-pihak lain bisa juga merusak. Itu salah satu kekhawatiran. Nah, sekarang Anda sebagai putra daerah Hanau, Seruyan, melihat tidak kalau nanti adanya pemekaran itu akan bergeser seperti itu? Kalau pergeseran budaya tidak ada, saya rasa. Karena saya secara khusus ya, kebetulan saya adalah orang Hanau, saya juga Dayak gitu ya. Kalau dibilang bergeser kemana saya gitu ya? Apakah saya akan menjadi orang mana gitu kan? Tetap saya adalah orang Dayak, orang Seruyan, orang Hanau gitu ya. Bukan menjadi. Tapi kan tetap dalam bahasa administratif mereka adalah Kota Waringin Raya. Kota Waringin. Bukan Kalimantan Tengah, bukan ke Kalimantan Barat. Kan begitu maksudnya, yang tetap ada pergeseran. Dalam artian ada mungkin beberapa simbol-simbol yang berubah. Ya, mungkin simbol pemerintahan pun berubah. Mereka punya kop sendiri kan minimal untuk sebagai provinsi kan begitu. Ada yang berubah, ini ada yang berubah gitu. Jangan nanti simbol Mandau diganti. Kan kita nggak paham kan gitu. Nah, makanya kita bilang tadi ada analisis yang saya sampaikan bahwa tadi kalau kamu misalnya jadi wakil rakyat, maka kamu bisa menjelaskan bahwa ini loh jaminan kita. Ini loh jaminan kita kalau kita misalnya memekarkan diri. Lalu bisa ada pertanyaan orang, apakah ini sukses? Nah, ini jawaban ini yang maksudnya ya mana dari siswanya? Apakah ini sukses nanti? Kalau enggak ya buang-buang waktu, buang-buang budget ya kan, habis itu buang-buang energi rakyat, maka yang sakit ya nggak semua perpindahan ibu kota dan negara itu bisa berjalan dengan baik, apalagi pemekaran. Ya begini Bang, saya sampaikan, apakah ketika Kota Waringin ini menjadi provinsi sendiri terus dia berubah secara drastis gitu ya? Ya walaupun harus kita akui ya, Kota Waringin ini tidak ada perubahan itu perubahan dari tata administrasi ya. Tidak ada gitu kan, Kota Waringin ini kan tidak ada kata Kalimantannya nih Kota Waringin. Nah, kalau perdebatannya hanya masalah penggunaan kata, mungkin ini kurang begitu. Ya, maksudnya yang pertama tentang kata, yang kedua kan ya tadi kita ini kan berdiri kayak contoh lah, kecuali memang Kota Waringin ini sudah kita sebut dulu kayak Bandung gitu, Sunda gitu kan. Ya bisa lah di dalam Pulau Jawa begitu ada seperti tempat sendiri yaitu Bandung misalnya. Tapi kan tetap ini kan Pulau Kalimantan gitu, Borneo. Yang orang tahu adalah Kalimantan Tengah, Selatan, Timur, Utara, ya kan, Barat. Gitu nggak ada. Yang Kalimantan diisi dua negara lainnya pun tetap banyak. Ya, makanya kan akhirnya kalau memang seperti ini ya kan, mungkin di Kalbar pun, di Kaltim pun, di Kalimantan Utara pun akan memikirkan tentang pemekaran, tidak kan?
itu bukan tentang solusi. Makanya dia bilang kalau memang mau jadi solusi maka tampilkan datanya di publik gitu. Kalau memang solusi. Oke, kalau ini gini, Man. Sedikit sih, bukan apa sih ya, bahwa sebenarnya pemekaran ini bagi saya pribadi itu sah-sah saja, karena tidak ada kita tentang ya. Cuman dari segi timing terus segi kepentingannya, urgentnya itu perlu, ya kan. Nah, perlu juga bahwa kajian akademisnya itu perlu diketahui juga seluruh orang, karena pemekaran ini kita tidak bicara tentang keterkaitan 5 kabupaten saja, tetapi bicara tentang Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu dari ujung Murung Raya sampai ujung Sukamara, ya kan. Ya. Nah, saya pengennya gini, ke depan mungkin teman-teman Hima diinisiasi oleh Seruyan misalnya, berilah masukan kepada ini kan, kepada badan pekerja kan, kumpulkan seluruh Hima, beri masukan pekerja. Kapan perlu kalian bikin rapat kerja untuk penyusunan ya usulan konkret. Adakanlah Pertemuan itu. Nah, panggil juga teman-teman yang lainnya, ya kan? Akademisi-akademisi lainnya, teman-teman yang sesama kalian Hima dari lain pun beri penjelasan. Itulah wujud, maksudnya kan wujud kemitraan itu kan seperti itu ya. Jadi bukan kemitraan nih, bukan tidak pernah ada perkumpulan, tidak pernah ada diskusi lalu segala macam lalu kita mendukung. Ini kan bukan kemitraan, ya kan, namanya apa, otoriter gitu kan, ikut apa kata atas aja enggak kan. Kita tidak seperti itu gitu loh. Kemitraan itu kan juga harus apa namanya, tidak dalam SK, tapi kan ikut terlibat di dalamnya. Itulah kemitraan. Kenal kan beberapa badan pekerja, orang-orangnya kan Pasti kenal lah beliau ini kan. Kumpulkan 5 itu, bikin jumpa pers atau apa gitu kan. Nah, setelah itu nanti kumpulkan Hima ormas lain. Kita inginnya gini, informasi ini tersebar lebih kepada berkualitas informasinya. Bukan hanya sekedar isu terpecahnya ini, terpecahnya itu, terus isu historis segala apa. Sejarah oke, kita tetap mengakui itu sejarah. Tapi mohon maaf, orang-orang dulu pun membentuk Kalimantan Tengah ini ingin Kalimantan Tengah itu sejahtera. Kuncinya adalah sejahtera. Iya, betul. Bagaimana sejahteranya? Nah, kan? Tentu kalau sejahtera ini kan ada 2, sejahtera lahir, sejahtera batin. Nah, kalaupun kita kaya raya tapi batin tersiksa, jangan juga kita batin bahagia tapi kita menderita. Ya kan? Jadi ada bahasa itu Bang yang selalu kepetik itu ya dari setiap permasalahan seperti ini bahwa tidak ada wujud di dunia ini yang sempurna gitu kan. Betul. Dalam artian apapun yang diinginkan teman-teman itu memang kita semua merasakan gitu. Apa yang diinginkan oleh teman-teman di daerah barat bahwa adanya keperhatian terhadap mereka gitu kan, adanya dilindungi segala macam tentang kesehatan segala macam. Nah, memang kalaunya itu memang jadi bahasan kalian, maka kita duduklah bersama. Gitu loh, apa sih renungan kita terhadap Seruyan misalnya. Jadi nggak perlu ada pemekaran, itu kan bisa dilakukan oleh gubernur kapanpun dia mau. Panggil aja teman-teman dari Seruyan itu berkumpul, apa sih yang kita butuhkan. Itu tugas-tugas kepala daerah tadi. Makanya kita bilang, Pak Gubernur sudah membuka peluang kok buat kita buat kumpul. Dia sering melakukan itu. Makanya gue bilang, Hima-Hima, udahlah kalau misalnya tentang bicaranya isunya di daerah, kabupaten maka bupati lah paling pertama diajak bicara kan gitu. Maksudnya jangan juga langsung lemparkan bahwa kami sepakat dengan pemekaran karena kita selama ini terus kaji betul itu kan. Gini Bang, Kalimantan Tengah ini kan bukan hanya soal Hanau, bukan hanya soal Seruyan gitu ya. Iya, pasti. Kalimantan Tengah itu kan ada 13 kabupaten, 1 kota. Iya, Nah, betul. kita ini cuma 5, tapi jarang gitu ya diperhatikan gitu ya. Karena Ya bikin gerakan lah, coba diperhatikan. ya, makanya kita ini kan gerakannya adalah kita ingin menyuarakan hak kita gitu ya. Tapi Kita sebenarnya bikin- kamu keliru kok kalau misalnya emang nggak diperhatikan. Ini wilayah barat itu paling diperhatikan sebenarnya dalam hal pembangunan. Apa sih yang nggak di sana? Apa sih yang nggak di sana tuh sangat diperhatikan. Loh kita kan sama aja menyalahkan bahwa makanya dari bilang dalam politik itu kan ada representasi gitu. Berapa sih wakil kalian di DPR itu? Ada orang-orang barat di situ. Gubernurnya pun orang dari wilayah barat. Ini tidak mungkin tidak diperhatikan. Janganlah, maksudnya jangan menutup mata ya kan. Seolah di wilayah barat tidak diperhatikan, diperhatikan. Malah justru di daerah tengah ini yang memang harusnya menjadi perhatian. Kenapa? Karena tidak ada perkembangan yang signifikan. Gubernur itu sangat memperhatikan, makanya juga mengajukan pemekaran wilayah. Iya, itu kan. Gitu loh. Gini Bang, saya tidak ada masalah ya mau gubernur dari barat maupun timur. Yang pasti itu kan kami adalah orang yang paling merasakan ya, paling berdampak dengan adanya pemekaran ini. Maka selayaknya lah kami yang ini
lebih dulu mendorong ini supaya untuk disahkan gitu ya. Saya sepakat, dalam arti kalau ingin mendorong itu oke. Makanya tadi bilang tekankanlah dalam hal-hal prinsip yang sifatnya menjamin gitu kan, menjamin warga negara itu merasakan impactnya benar-benar. Tapi kalau ini dijamin hanya untuk segelintir orang, maka kita pertanyakan apa yang seperti Pak Tosen tadi. Untuk siapa pemekaran ini? Iya. Gitu. Nah, kalau Ahmad tadi mau mendukung pemekaran ini dan ingin pemekaran ini, ayo segera tunjukkan pola-polanya. polanya. Kumpulkan nih hima-hima yang ada nih. Yang terlibat Kumpulkan hima-hima yang ada ada. tadi. Ayo. Bertemu kan ini Sudah juga. hima ini lima hima ini bertemu jadi satu kesepakatan, Malah. satu bahasa. Panggil hima-hima yang lain yang 8 kabupaten kota yang tadi itu. Malah kulihat Jelas ini kan? cuek ini sebenarnya hima-hima ini. Nggak peduli sebenarnya ada kota Waringin Raya. Ini malah saya curiga juga. Harus kritis. Ya, nggak ada kepedulian sama sekali. Nah, Ini lagi kita- rame sebenarnya. Kita bersama teman-teman hima dari 5 kabupaten ini selalu gitu ya, kita selalu komunikasi dan sebagainya macamnya. Ya walaupun kita jujur agak jarang berkomunikasi dengan teman-teman dari luar 5 kabupaten ini terkait masalah ini ya. Tapi kita di 5 kabupaten pun cukup intens gitu ya untuk membicarakan ini. Ya, gitu. cobalah bikin ini kan yang seperti itu. Sehingga mohon maaf sehingga teman-teman yang sekarang itu di media sosial beredar penolakan atau pendukung itu lebih berbobot lah. Tidak hanya sekedar sejarah segala apa gitu. Siapa sih yang bisa merubah sejarah? Iya kan? Tetapi bagaimana Kalimantan Tengah lebih sejahtera? Itu PR kita bersama. Sepakat aku bang. Sepakat. Soalnya begini bang, maksudnya saya menambahkan juga sampaikan dulu oleh teman ini kan, bahwa bukannya berarti kita di daerah ini tidak punya hak lah untuk bicara itu. Ada hak kita bicara. Contoh, kamu dalam rumah yang selama ini bersama-sama dengan 14 orang, lalu ada 5 yang ingin keluar, maka kita kan prihatin. Kenapa? Masalahnya apa sih mau keluar dari rumah ini gitu kan? Apakah rumah sudah tidak nyaman? Apa masalahnya? Kalau nggak terlalu urgent, maka pertimbangkanlah di luar dari mana uang sakumu. Nah, sama juga dengan provinsi ini, gitu loh. Kami hanya bicara tentang kenapa sih kalian mau keluar kan begitu aja seperti Ya. apa sebenarnya. Bukan ada keinginan untuk mencampuri urusan Hana atau urusan Seruyan, urusan Kobar, nggak ada. Apa denganmu kan? Ya nggak apa denganmu gitu loh. Ini buat siapa sih pemekaran ini kan gitu loh. Oke. Ini dipertanyakan. Jadi oke ya. Jadi gini. Ya kita tidak bisa mengambil satu titik kesepakatan bersama di sini tidak. Kita hanya menyimpulkan masing-masing karena ini kita berwacana ya kan. Semoga ini bisa ditonton orang, didengar orang bahwa inilah sisi daerah otonomi baru dari sisi seorang pemuda Seruyan yang wilayahnya akan menjadi bagian dari daerah otonomi baru, dan juga dari seorang pemuda Kalimantan Tengah yang tidak ingin bahwa hal ini Kalimantan Tengah menjadi terbelah dengan sesuatu hal yang tidak urgent gitu kan. Bahwa sepakatnya sama, intinya sama bahwa kita ingin masyarakat Kalimantan Tengah ini sejahtera. Nah, kita bicara masyarakat Kalimantan Tengah itu adalah dari ujung Murung Raya sampai ujung Sukamara, ya kan, dan 14 kabupaten kota itu. Karena saat ini masih Kalimantan Tengah belum ada, Kota Waringin Raya belum ada. Yang ada masih dalam proses pengajuan segala apa, ya kan. Nah oke. Di penghujung kita, saya pengen statement ya, closing statementnya dari yang mendukung dulu si Ahmad. Apa harapannya, kenapa dia mendukung segala apa, sampaikan saja. Tapi dilihat kamera ya di sini ya, nanti sambil melihat kamera apa harapannya, terus nanti Bung Damai apa statementnya ya. Mat, silakan. Iya, kalau harapan dari saya dengan adanya pemekaran ini ya, secara khusus gitu ya, kita bisa membuka peluang-peluang yang sebelumnya kita dapatkan, kesulitan kita dapatkan gitu ya, yang secara khusus itu tidak kita dapatkan dari Kalimantan Tengah. Mungkin itu sih, bahkan cukup banyak lagi gitu ya peluang-peluang yang harapannya bisa kami dapatkan secara khusus di bidang pendidikan. Hari ini saya bersama teman-teman dari Hanau untuk menempuh pendidikan, kita harus jauh-jauh ke Palangkaraya atau ke Banjarmasin gitu ya. Seharusnya bisa dong kita lebih dekat gitu ya untuk menempuh pendidikan tinggi dengan kualitas yang sama gitu. Mungkin itu sih harapan dari saya. Ya oke. Kalau dari Damai sendiri, Mai, bisa sambil melihat kamera nanti ya. Jadi mungkin ya closing statement ini kita sampaikan ini kepada tujuannya stakeholder gitu ya, orang yang punya kepentingan di situ. Nah bahwa pada intinya bukan kita menolak itu secara babi buta itu tidak, tapi hanya pada poin tertentu selesaikan dulu pekerjaan-pekerjaan kecil yang sepele. Contoh kayak tadi, di mana rancangan-rancangan itu, di mana
analisis SWOT-nya, apa yang menjadi urgensi itu bisa terjadi. Jangan sampai ini malah untuk hanya segelintir orang saja, segelintir kelompok saja, tapi ini untuk kepentingan rakyat banyak. Itu dalam artian apapun tujuan kita semua untuk kebaikan. Hanya eksekusinya yang harus bisa melihat ya kiri kanan kita, lingkungan kita, sosial kita, dampak ekonominya juga buat masyarakat. Kita dalam kondisi pandemi, maka sebaiknya kita melakukan langkah-langkah yang lebih strategis dan itu memang berdampak baik lah ke depannya gitu. Oke, sahabat Cerita, kita udah dengar statement dari kedua anak muda yang bagi saya mereka ini harapan dari Kalimantan Tengah ya. Demikian cerita tuntas kita pada hari ini bersama saya Bang Adi. Selamat siang.